Halo, nama saya Hari, pemilik Warkop Mas Boy. Saya dulu sekolah di perhotelan, tapi sekarang ujiannya ekonomi. Jadi, kenapa saya pengen menjadi buka usaha lah, pengen buka usaha itu kenapa? Karena yang pertama, dulu kan saya kerja di hotel. Setelah keluar dari hotel, bingung mau kerja apa lagi, soalnya usia sudah ya sekitar 29 sampai 29-30 lah, bingung mau ngelamar kerja di mana, mungkin kayak mulai dari kecil lagi. Tapi karena ada modal sedikit, ngobrol sama istri, pengen buka usaha, pengen buka tempat tongkrongan untuk memfasilitasi teman-teman yang kadang mereka itu nongkrong berpindah-pindah tempat. Jadi ya mungkin usaha inilah yang bisa membuat teman-teman beberapa komunitas yang saya ikuti, saya kenal menjadi satu lah di tempat tongkrongan yang saya buat ini. Jadi awal mula buka Mas Boy itu sebetulnya sih zaman dulu belum dengan nama Mas Boy. Tahun 2013 saya buka nama Kedai 27. Jadi awal mula itu kita Kedai 27 itu pakai kopi-kopi saset. Jadi kayak cappuccino itu kita pakai saset, vanilla latte pakai saset. Tapi sudah pakai kopi-kopi bubuk dari Nusantara kayak Aroma Bandung, Kopi Jambi, Gresik, ada juga Ule Kareng dari Aceh dan lain sebagainya. Kenapa saya buka itu? Karena mungkin bisa untuk menghidupi keluarga. Yang pertama, saya punya komunitas, jadi komunitas dari supporter, ada airsoft gun, terus ada juga beberapa teman-teman dari komunitas motor, mobil juga ada, sama komunitas online. Zaman dulu kan ada yang namanya Bitok tahun 2013 kalau nggak salah. Itu terus akhirnya tahun 2014 itu saya memulai dengan nama brand baru Warkop Mas Boy. Itu sudah pakai espresso, jadi kita pakai kopinya itu kopi-kopi House Blend, terus alat-alat manual brew semuanya mulai dari Rockpresso, Bellman, seperti itulah. Jadi ada temen yang ngajari untuk cara bikin cappuccino itu seperti apa, bikin espresso itu seperti apa, cara steam susu itu seperti apa, itu semuanya diajarin semua. Ya sampai sekarang alhamdulillah masih bisa bertahan. Kesulitan membuka usaha sendiri. Kesulitan membuka usaha sendiri itu ya sebetulnya sulit gampang sih, gampang sulit. Kita punya modal mau buka usaha apapun tuh pasti bisa. Ya kesulitannya cara mempertahankan produk yang kita jual sendiri itu seperti apa. Dulu awal mula kesulitannya itu ialah menu apa yang akan saya berikan kepada konsumen semuanya. Saya sendiri ya alhamdulillah buat sendiri dari menu minuman sampai ke makanan. Jadi harus saya kuasai dulu. Sudah saya kuasai, saya hiring karyawan, mereka semua saya training sendiri. Dari mulai minuman sampai makanan, dessert pun semuanya saya ajarilah mereka semuanya. Untuk kesulitan pelayanan, nah itu kalau saya sendiri basicnya emang perhotelan. Jadi untuk pelayanan, cara gimana ngadepin customer, komplain dan lain sebagainya, itu sudah menjadi makanan sehari-hari lah. Jadi mungkin dari karyawan-karyawan saya itu sedikit-sedikit saya kasih pengertian untuk cara pelayanan kepada tamu itu seperti apa, konsumen seperti apa. Jangan lupa setiap kali kita menghadap ke konsumen itu harus ada kata maaf. Maaf Bu, maaf Pak, maaf Mas, silahkan. Nah itu pasti, karena itu wajib.
Tapi kalau sekarang menurut saya itu sudah nggak ada pelayanan seperti itu, karena ya tamu-tamu pada ambil sendiri, self service lah. Kalau zaman dulu kan kita masih dengan sopan santunnya, pelayanan seperti apa kepada tamu. Mungkin kesulitannya itu seperti itu sih. Kalau kesulitan yang lain kemungkinan itu dulu kan belum ada yang namanya aplikasi kasir, jadi kita semuanya update barang dan sebagainya secara manual. Tapi kalau sekarang ada aplikasi kasir, mungkin udahlah itu semua bisa. Kesulitan dalam menghadapi persaingan coffee shop atau warung kopi yang ada di Solo, sebetulnya kesulitan banyak sih. Jadi Warkop Mas Boy sendiri itu zaman dulu buka itu pengen ngopi itu nggak perlu mahal. Mungkin zaman dulu seperti itu sih. Dengan harga 12.000 kita bisa menikmati secangkir cappuccino, mochaccino. Jadi kopi-kopi ala coffee shop lah. Tapi bergulirnya waktu, coffee shop di Solo semakin banyak, semakin bagus-bagus, keren-keren, dan mungkin Mas Boy sendiri masih belum upgrade, belum sama seperti yang lain, karena Mas Boy sendiri emang dari dulu manual, jadi kita pakai alat kopi yang namanya espresso, masih menggunakan stick manual seperti itu. Karena yang pertama itu menghemat kos biaya operasional warung kopi sendiri sih. Untuk tempat sendiri Mas Boy masih sederhana. Kenapa Mas Boy milih sederhana? Karena kita sendiri pelaku usaha bisa ngobrol santai dengan tamu, nggak seperti yang lain mungkin pekiu-pekiuan dengan customer ataupun dengan pelaku usahanya tersebut. Jadi Mas Boy sendiri masih seperti inilah, sederhana. Tapi untuk produk lebih menjaga produk dari dulu sampai sekarang. Ya alhamdulillah, untuk rasa masih stabil, masih sama. Ada juga beberapa coffee shop yang lain ambil powder dari Warkop Mas Boy sendiri, karena kita nggak memakai powder yang dijual bebas di pasaran. Kita ada otentik sendiri. Untuk kopi kita juga sama, ada otentik sendiri. Roastery banyak di Solo sekarang, tapi saya sendiri masih mempertahankan roastery saya dari dulu sampai sekarang masih sama, kopinya juga sama, nggak berubah. Untuk kesulitan yang dihadapi sendiri sih sebetulnya persaingan semakin ketat, semakin ngeri lah. Kalau mungkin ada teman-teman dari kedai-kedai yang lain ngobrol, curhat dan sebagainya, ngeri untuk sekarang. Dulu mereka cari kopi yang dengan harga murah, rasanya enak, tapi sekarang nggak tahu sendiri dari omongan-omongan temen tuh sekarang kopinya mahal-mahal, rasanya seperti itu. Tetapi tempatnya sangat keren, bisa selfie, instagramable dan lain sebagainya. Tapi ya saya sendiri sih nggak pernah yang namanya incip-incip sana ke sini. Mungkin dulu pernah incip-incip sana sini, dulu zaman masih bisa dibilang pendekar kopi lah zaman dulu itu. Nice. Tapi kalau sekarang ya mungkin masih ada, tapi saya sendiri nggak nemu. Untuk Mas Boy sendiri masih menganut dari dulu itu tagline-nya moro seneng lunga kangen. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita di sini sederhana, ngobrol dengan customer maunya apa, gimana dan sebagainya, itu lebih kayak saudara. Jadi Warkop Mas Boy sendiri kayak iki lho, anggapan omahmu dewi, mungkin seperti itu. Jadi ada beberapa dan masih banyak customer pelanggan yang jadikan Mas Boy ini koyo masih dewi mungkin. Seperti itu. Menu rekomendasi atau menu favorit di Warkop Mas Boy ada banyak sih sebetulnya, tapi yang paling populer itu yang pertama matcha. Kenapa matcha? Matcha di sini itu berbeda dengan matcha di mungkin yang lain lah, karena kita nggak pakai bubuk powder yang ada di toko-toko di Solo. Yang kedua mungkin red velvet. Red velvet kita itu hampir mirip rasanya kayak coklat. Jadi saya sendiri sempat googling sih, red velvet itu sebetulnya apa? Yaitu mungkin
rasanya itu yang namanya coklat bit atau apalah itu di Google. Tapi kata saya hampir menyerupai coklat. Untuk kopi dulu itu alhamdulillah espresso base. Kayak cappuccino, mocha, cafe latte, terus ada apa namanya flavor. Tapi tahun ini entah kenapa kopi susu menjadi favorit di Warkop Mas Boy. Entah itu gula aren, ada yang namanya klasik, ada juga kopi susu mesti senang dan kangen, itu jadi favorit di Mas Boy sekarang. Untuk makanan, nah makanan ini sebetulnya sih nggak terlalu banyak makanan yang ada di Warkop Mas Boy, tapi paling digemari itu yang namanya mie becek. Mie becek itu seperti kalau orang bilang itu mie nyemek, jadi itu yang paling favorit di Warkop Mas Boy. Harapan Mas Boy ke depannya untuk Warkop sendiri, harapannya itu sebetulnya simple, selalu rame lah. Jadi ya mungkin Warkop Mas Boy itu zaman dulu bisa dikatakan orang-orang mengatakan itu pionirnya kopi. Sebetulnya pionirnya banyak sih teman-teman, tapi ada juga beberapa orang yang bilang seperti itu. Jadi harapannya itu tadi, rame kembali seperti dulu. Ya mungkin kan karena persaingannya banyak, ya yang penting sedikit-sedikit kita bisa nabung kembali untuk lebih meningkatkan pelayanan, meningkatkan produk. Itu sih mungkin harapannya. Dan mungkin untuk teman-teman semua yang pelaku usaha yang mungkin merasa sepi, merasa kok jadi koyong ini, sabar. Yang itu sabar, tingkatkan produk, pelayanan, terus yang utama itu berdoa. Insya Allah derajat kita semua bisa ditingkatkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal pengolahan keuangan, dulu sesudah corona itu pengolahan keuangan di Warkop Mas Boy jujur amburadul. Kenapa amburadul? Karena saya sendiri nggak ada save money, belanja tiap hari. Jadi produk ini habis, langsung saya belanja. Produk ini habis, saya belanja. Tapi ternyata pengeluarannya itu besar. Setelah dihitung-hitung selama 1, 2, 3 bulan itu ternyata pengeluaran saya besar di pembelanjaan tiap hari. Terus sampai pada akhirnya ada temen yang merekomendasikan lah, ini ada aplikasi yang namanya akun BIS, dia sangat komplit lah, ada semuanya, mulai pengeluaran, pemasukan dan lain sebagainya, itu ternyata tercover semuanya di situ. Akhirnya juga mencoba pakai aplikasi itu dan alhamdulillah semuanya tercatat. Jadi kita tahu pengeluaran seperti apa, pemasukan seperti apa, semuanya kita tahu. Sangat simpel lah, sangat gampang dipakai, karena kan kadang kita belanja pengeluaran, kita lupa update, kita lupa nulis dan sebagainya. Nah, pada saat memakai aplikasi tersebut, dimanapun kita bisa langsung mencatatnya, karena kan cuma di HP, gampang. Mungkin buat teman-teman bisa merekomendasikan yang namanya akun BIS, karena sangat-sangat komplit, mudah dimengerti, mudah digunakan, well lah pokoknya.